episode ke-7. Kita di episode 7. Mudah-mudahan kalian yang nonton ini nggak bosen. Kita ada di ruangan yang mirip dengan angle yang berbeda ya, 56. Kita 56 sampai 7 syuting di kediaman saya, ngingetin aja di kediaman saya di Sawangan yang terkenal dengan babi ngepet. Kasus Covid pertama sama episode yang kemarin berarti jumlah G terbanyak ya Pak? Iya. Wah memang. Sekarang narasumbernya gimana Mas? praktisi babi ngepet. Wah bener nih. Apa komunitas LGBT? Saya rasa bukan komunitas LGBT karena beliau ini praktisi babi ngepet. Iya, karena kerja di rumah ya. Nah ini tetangga-tetangganya yang mungkin berpikir begitu ya. Bener, tetangganya karena di rumah mulu. Siapa sih yang ada di edisi kita nomor 7 ini adalah, perkenalkan, namanya Mas Arif Rusanto. Mas Arif Rusanto ini terima kasih buat para penikmat kami, para penonton kami. Tanggapannya bagus, luar biasa, kita senang banget bacanya. Cuma ya itu Mas Ar ya, banyak yang minta bintang tamu. Iya. Jadi kali ini kita kasih yang nggak ecek-ecek loh. Nggak ecek-ecek karena ya. Coba Mas, siapa sih yang nggak kenal Folk? nih Folk nih komiknya Valentine. Folk, Valentine, ini komik-komiknya yang bakal saya nggak tahu nih, nanti mungkin ada, mudah-mudahan ada digitalnya ya. Iya. Kita sambil Nah, ingetin nih Mas, kan kemarin Mas Widi bilang kenapa coba bahas dari jagat bumi langit. Nah, kita kasih universe yang berbeda kali ini. Ini bener, ini universe yang berbeda. Kita bakal tipis-tipis nyenggol-nyenggol. Selain tentang Mas Arif sendiri yang berkecimpung dalam dunia komik, kita bakal senggol karyanya yang mungkin publik udah kenal ya. Mungkin salah satu jagat komik di Indonesia yang terkenal selain Bumi Langit. Yang ini yang terkenal adalah karakter nyebutnya apa? Kalian nyebutnya apa? Jagat apa sih? Skylar's Comics jagatnya, universe-nya. Itu udah ada ininya ya, YouTube-nya ya, kalau nggak salah, film YouTube-nya apa sih? Kalau nggak salah. Serialnya? Serial di Skylar Picture ada, tapi di Astro TV. Oh. Ya, itu TV berlangganan juga. Ada yang ini Mas, yang menarik tuh, yang superhero-nya ada Sapam, Patriot atau apa judulnya? Itu Jawara. Itu Iya, ada Jawara, ininya, keren ya. ada YouTube-nya tuh. Iya, ada Ada live seri. action-nya. Ada live action-nya kan bener. Iya. Nah, nih sebelum kita masuk ke kehidupannya Mas Arif, ngingetin kalau penasaran sama jagatnya Skylar Comic. Jadi jagatnya Skylar Comic itu ada Comic Vault, ada Valentine. Valentine udah movie ya, kayaknya 2-3 tahun yang lalu nih. Ada Jawara juga, ada komiknya juga. Ada Jawara tuh ada komiknya, benar kata Mas komiknya. Arif. Selain komik, Yang kemarin juga Mas? Bukan. Oh, bukan. Ya, tapi udah dua edisi komiknya. oh 2 Jawara udah edisi. dua Diterbitin edisi. Alex Media. Diterbitin Alex Media dan ada serialnya di YouTube. Itu di Astro TV. Oh, Stro Stro TV. TV. Sorry. Di Stro TV ya, ini udah dilurusin sama Mas Arifnya. Kalau pengen tertarik ngelihat jagat serial, salah satu serial di jagat Skylar Comic ini ada di Stro TV dengan judul Jawara. Kalau Valentine juga sempat masuk layar bioskop Mas? iya, 2 kali lagi. 2 kali ya? Nih. Valentine, kalau nggak percaya, nih saya mau puter nih, lihat. Shoot. Mudah-mudahan saya bisa ini ya, saya sambil trailernya kayaknya sih. ada trailernya ya. Kita tipis-tipis nanti sambil saya Cakep lu main Mas. bentar. Oke, ini lagi ngerekam, berarti saya buka YouTube dulu ya. YouTube. Nah, sambil buka-buka, ini saya kenal Mas Arif dulu, kita mungkin kerja barengnya adalah langsung tertawa. Mas Arif nih, Mas Herwanto, kita dulu berdua kenal menggarap sebuah komik. Ini komik di mana saya sama Mas Arif bertemu nih tahun 2005. Jauh banget ya, mundur ke belakang. Mundur ke belakang banget. Ini namanya Perjalanan Mencari Sahabat. Ini salah satu komik pertama nggak sih? Apa ada lagi? Yang dipublish. Yang dipublish. Ini pertama ya. Ini adalah komik pertamanya Mas Arif Rusanto. Ini yang pertama kali. Ini judulnya Petualangan Mencari Sahabat. Nih beliau nih yang by cover bener ya, cover. Ya, cover juga, Oke. dalam juga ya. Cover sama interior nih. Interiornya seperti ini. Itu ada 12 buku ya kalau nggak salah edisi ya. 12 edisi. Ini ada 12 edisi, ini interiornya. Jadi nanti kalian akan terkaget-kaget melihat, mudah-mudahan ada ya, Vault, Komik, Skylar, ya.
Oke, ini adalah komik beliau sekarang. Ini terbit tahun Ini kalau nggak salah 2022. 2022 ini. Yang seri 3 ya. 1, 2, 3 ya. Nih Oh, langsung. gambarnya. Nanti saya intipin deh. 1, 2, 3 kalau nggak salah tahun 2021 sampai 2022. Is gahar-gahar, Bos. Tapi kan itu sebelumnya dicetak oleh Skylar ya, Mas. Jadi ini buat Yang kita para pegang sekarang ini cetakan Alex Media. Alex Media. Ya. ini Yang- cetakan Alex Media nih. Iya, Tuh. sayang ada nggak Mas yang edisi cetakan? Saya nggak ada, Nggak ada di ya. rumah. Tapi pasti orang pernah dia tua. orang lihat yang edisi kayak komik Amerika begitu. Soalnya dia bentuknya lebar. Itu dicetak sendiri sama Skylar ya? Iya. Cetak sendiri sama Skylar. Itu terbit sampai berapa episode Mas? Yang full? Sampai 10. Sampai 10. Nah sekarang yang seri 3 itu udah terangkum semua ke 10 buku itu ke dalam seri 3 buku ini atau masih belum? Iya, semuanya terangkum di 3 seri buku Alex Media ini. Dan masih berlanjut? Enggak, selesai sih untuk season yang ini di sini untuk cerita apa namanya? Arc yang ini lahir sang legenda ini ke 1, 2, 3 cuman nanti tambahin beberapa sisipan-sisipan sama universe-nya lebih dilengkapin, lebih dipadetin gitu. Untuk yang ini bedanya sama yang cetakan dari Skylar Comic dulu gitu. Jadi 10 itu memang udah tamat ya ceritanya? tamat. Udah tamat. Nanti masalah mau dibuat season 2 belum ada. Sekarang sudah Udah ada asal pembuatan season 2 ya? Udah, sekarang season 2 ini dibagi 5 episode. Sekarang saya lagi mengerjakan yang 4, yang buku keempatnya gitu. Nanti ketika terbit disatuin lagi itu 1 sampai 5 itu jadi 1 buku atau nanti dipecah jadi 2 buku. Nanti teknisnya gimana nanti bisa nunggu perkembangannya nanti. Nah sekarang kita lebih kulik tentang Mas Arifnya nih Mas. Boleh nggak? Boleh. Jadi emang pasti para sahabat sama Sohib Komik nih penasaran. Komikus cari duitnya gimana? Terus nanti bakal ngulik juga kenapa sih Volt cetak fisik. Tapi ada webtoonnya nggak sih? Webtoonnya dulu pernah di Ciayo Comics Volt sama Setan Jalanan. Itu di webtoon apa? Ciayo Comics dulu. Oh Ciayo bubar. Ciayo bubar. Itu berapa edisi ya? 30 lebih kalau nggak salah edisi itu. Volt ketemu jagoan komik dari Setan Jalanan itu apa? Setan Jalanan. Frank Comic ya. Frank Comic. Oh Frank Indrasmoro, Yeah. Frank Komik. Jadi Setan Jalanan kita mau mention apa kita mau mundur-mundurin dulu takutnya para sobat sama Sohib Komik nggak begitu ngerti. Jadi komik Setan Jalanan itu Universe adalah beda lagi nih. universe beda lagi yang membuat adalah mohon maaf kalau disalah ya. Basisnya naik ya? Basis atau drummer ya? Drummer. Sorry ya. Drummernya. Mas Frank Indrasmoro atau biasa dikenal Pepeng itu membuat komik judulnya Setan Jalanan dan sempat ketemu sama Volt ya. Oke. Di Ciayo. Di Ciayo. Nah ini pertanyaan buat Mas Arif. Kapan pertama kali memutuskan bahwa ini jalan hidup gua gambar dah, bikin komik? Ya, waktu dulu awal kuliah, memang sebelumnya kalau di mundurin lagi tuh udah dari SMP sih sebenarnya mau Memang jadi suka gambar, penggambar ya, penggambar komik. Dulu suka main dingdong, suka sama karakternya. Tahan dulu. Dingdong itu video game arcade. Mainnya gini, pakai koin. Lanjut. Iya main dingdong, suka karakternya, gambar sama teman-teman mau jadi apa sih lah. Terus belum waktu itu lagi apa? Dingdong zaman itu maaf nih Mas. Zaman itu berarti Street Fighter 2 gitu ya. Tahun-tahun. Gak ada yang tahu. Tahu. Gak ada yang tahu yang nonton. Tapi di awal-awal itu kan sekarang mereka jadi Iya paham sih. Paham sih lu. Terus mulai kenal komik-komik Dragon Ball, komik-komik macam-macam di situ. Nah itu dari SMP tuh mulai punya gambaran. Nanti kalau udah besar nih mau jadi tukang gambar nih, bikin komik terutama gitu. Tapi kan waktu itu nggak ada komik Indonesia. Ya gitu ada Gareng Petruk itu. Gareng dong. Petrogareng ya dulu Petrogareng itu ada komiknya dijual di SD. Ya, cuma nggak banyak, lebih banyak kenal memang komik Jepang. Sama karakter komik US meskipun nggak pernah baca komiknya sih, tapi karakter kan ngomong di mana-mana gitu. Akhirnya pas kuliah coba merdalamin ya tetap belajar diri sendiri gitu. Sudah gitu gabung ke komunitas. Itu kan komunitas kuliahnya di mana Mas?
Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. UNJ. Fakultasnya? Jurusan seni rupa. Oh, jurusan seni rupa. Nyambung ya Mas? Nyambung sih. Masih nyambung. Pendidikan bukan? Pendidikan. Oh pendidikan, tapi pendidikan seni rupanya. Ini masih nyambung ya, jadi masih nyambung lah. masih nyambung, aman ya, aman. Iya, masuk semua mau fakultas tenis meja, olahraga. Coba Mas, lagi musim nih di Facebook. Apa tuh? Cek PP apa? Dikti tuh. Oh iya, apa Pada Arif semua. Rusanto, Iya. Status sedang kuliah. Ada yang statusnya hilang ya. Bilang DO ya itu komen. Statusnya gimana Mas? Statusnya nggak lanjut sih. Oh, Oh serius lu nggak lanjut? Iya, Ya? nggak di tengah jalan ya. Oh. Karena Karena lebih milih ke itu nih, berat ke komik, lebih berat ke pekerjaan. hebat ya tapi Tanggung udah. jawab juga. ngeri loh saya nih. Akhirnya. Serius mas. Emang lebih putusin kayaknya nih. apa? Jalan hidup saya nih. Iya, kok lebih berat ke sini ya kayaknya ke komik, akhirnya lebih nyaman di situ ya udah akhirnya terusin deh gitu. Nyesel. Sekarang enggak sih, enggak. Nah, sekarang saya yang tanya nih. Mas. boleh. Oh baru tahu. Dia baru tahu loh mas. Iya. Biasanya ini kan kalau seperti ini karena kondisinya itu belum orang tua kita nih ya biasanya melihat komikus nih bukan profesi yang menjanjikan. Ada tentangan nggak dari orang tua ketika memutuskan saya berhenti kuliah, saya mau jadi komikus gitu. Iya dulu. Ada tantangan dari orang tua ya. Tantangan. Tapi saya alasannya nggak jadi komikus sih dulu. Saya bilang jadi ilustrator, itu Oh, jadi- gambar. Beda, itu orang tua nangkepnya beda. Oke, nangkepnya beda. Nangkepnya Ilustrator. beda. Wah, Tapi tetap- kalau ilustrator nih duitnya banyak kata orang tua gitu Oke. ya. Tapi dari dalam hati keinginan itu ya ilustrator komik, bikin komik pokoknya tentang kerjanya di seputar komik itu gitu. Kalau ilustrator storyboard atau mungkin iklan atau untuk yang lain mungkin agak lebih beda ya. Tapi saya lebih memang cenderungnya dari dulu emang ke komik itu sih, karena gabung di komunitas, kuat ngobrol sama teman-teman ya seputar itu aja. Kuat ngobrol kunci. Iya. Saya baru dengar kunci kesuksesan mendapatkan pekerjaan dalam bidang komik atau menjadi komik adalah kuat ngobrol. Dalam tema itu. Dalam tema itu. komik. Oke. Seandainya diajak ngobrol dengan tema yang beda mungkin nggak kuat ngobrol ya. Iya, ya pernah sih ya sering, malah bukan pernah lah. Itu ntar gimana ya kalau di dunia komik ini ya. Ada ketakutan Iya, gitu. ada ketakutan apa bisa nih gitu. Apa jadi sambilan aja. Gitu kan. Terus sempat nggak Mas? Nah, sempat nggak mencoba bekerja di bidang yang berbeda, terus merasakan pengalaman, wah ternyata kalau kerja jadi pegawai atau apa bukan bidang saya nih, terus kembali lagi ke komik. Ada nggak frase-frase seperti itu? Ada. Ada. Dulu pernah kerja di penerbit majalah anak-anak dulu. Tapi masih sama terus ya Mas ya? Iya. Konsisten masih sama, maksudnya yang benar-benar mentang jauh loh. Istilahnya bidang jadi salesman, produk apa gitu kan? Oh enggak. Enggak ya, masih relate gitu loh. Ini. Masih relate ya. Lah itu tadi pas di majalah anak-anak bertahan keluar atau? Kurang dari setahun. Itu pegang apa di majalah anak-anak? Sama ilustrasi. Loh, ya masih sama gambar, kan? Masih sama gambar. Gambar juga. Oh. Cuman itu yang berhentinya ya karena ketidakbetahan sama situasi aja, kerja sih waktu itu ya. Terus udah gitu ketika emang udah pengen pindah, terus langsung nyarinya ke komik itu. Iya, pekerjaannya pengennya coba mau cari dari komik aja deh gitu. Datang pekerjaan lain ya tetap diterima, diambil, cuman lebih seneng, lebih nyaman ya di komik itu sebenarnya. Mas, kalau biasanya kita nih komikus nih ya, kalau udah pengen jadi komikus tuh karena pengen punya cerita, punya karakter yang kita pengen jadiin komik. Bener Betul, kan? setuju. Projectnya itu biasanya seperti itu, goalnya, Goalnya, goal betul. besarnya. Ada nggak Mas? Ini kan saya lihat kalau Mas Arif ini kan terakhir sampai sekarang ini lebih ke komik yang istilahnya udah dikonsep sama orang. Mas Arif yang mengilustrasikan. Ada nggak keinginan untuk kedepannya saya pengen atau sudah ada? Sudah ada beberapa. Sudah ada beberapa ya. Sudah ada beberapa, tapi itu jadi apa ya? Ya memang sih keinginan setiap artis, komik artis tuh pengen Goalnya kan itu IP ya. sendiri. Iya, kayak IP ya itu. Ngebangun IP sendiri. Tahan dulu. IP itu intellectual property. Gampangnya karakter kali ya, buat yang nggak tahu. Iya. Oke, lanjut.
ngebangun IP sendiri, sukses di situ, paling enggak nongol di bioskop deh filmnya gitu kan. Iya. Amin. Amin ya robbal alamin. Tapi kan ada Tapi ini nongol di bioskop juga harus 1 juta ke atas, Mas. oh gitu ya ya. Penontonnya, golnya ditingkatin. Golnya tingkatin. Iya. Iya. Ya itu sih cita-cita pribadi ya. Iya sih. Cita pribadi pengen ke situ. Tapi juga sadar juga itu butuh jalan yang Effortnya lebih jauh. Iya, lebih jauh, lebih berat. Lebih berat. Sekarang kan saya juga punya keluarga, anak-anak. Ya untuk menghidupi mereka menafkahinya ya lewat kerja, lewat komik, commission gitu. Apa aja sih, kadang juga ngerjain logo pun juga dari temen tuh dia dikerjain juga gitu kadang. Bertahan ya jadi ya. Maksudnya dalam industri ini buat menafkahi keluarga ngomik bisa ya? Bisa. Bisa. Walau nggak banyak. Catet. Cukup. Iya. Kalau nggak bisa hidup mewah mungkin. Mewah tolong. Belum kali. Oh belum. Kan tadi movie. Iya. Oh iya tadi mention juga. Iya. Kalau nggak salah tadi Mas Arif juga bilang katanya ada beberapa pengen punya komik sendiri kan ini buat para sobat sama sohib komik nih. Ini komiknya takut salah lagi. Ini komik pribadi kan ya? Pribadi. Ah ini komik pribadi nih. Shadow Player. Namanya Shadow Player. Kalau nggak salah ada di Facebook ya? Apa di mana ya? Iya di Facebook ada. Facebook nih. Tapi ini agak susah ya interiornya. Mudah-mudahan kelihatan ya interiornya. Scan aja kali Mas. Iya nanti di scan dah. Kalau nggak nanti di foto dah. Nanti di foto Iya itu. interiornya. Ini tradi ya? Tradisional ya. Oh Mas Arif tradi apa digi? Dua-duanya. Wah. Oh, aku pernah lihat ini di Facebook. Dua-duanya sih. Iya, pernah lihat di Selama Facebook. yang dibutuhin Keren banget. apa kira-kira? Kalau untuk quality yang sekarang digital sih semuanya. Ini digital semua. Nggak, kalau yang terakhir, iya, kalau yang terakhir ini digital. Mulai dari halaman-halaman tambahan di buku 1, 2, 3 itu digital. Yang halaman pertama itu ada di belakang, di halaman belakang. Itu buku pertama, itu tradisional. Yang buku kedua, ini buku, ini digital. Oh ini digital ya. Mantap, Mas. Semuanya digital ya, sekarang. Beda tradi sama digi bagi Mas Arif? Keuntungan kelebihannya? Kalau digital lebih solid sih garisnya, lebih detailnya lebih dapat dan Revisinya, Mas. Revisinya lebih enak. Revisinya lebih enak. lebih praktis ya. Iya, lebih enak. praktis, terus waktunya juga lebih cepat. Pakai tools of Waktunya juga relatif sih waktu mah. Waktu relatif. Relatif. Malah saya merasa lebih cepat tradisional sih, pensil, tinta gitu. Kalau itu kan butuh, kalau aku gambar detail butuh di zoom in baru gambar detail. Baru pas udah jadi Kecil aja. ada gambar. zoom in didetailin. Pas dilihat dari jauh apa? Nggak kelihatan. Ya apaan? Tapi ya benar sih, maksudnya ya orang-orang ya mungkin itu plus minusnya. Tapi Plus minusnya ya. editing enak ya. Ini nggak nyangka sih, serius sih nggak nyangka kalau ini digi sih. Alatnya untuk digi mungkin teman-teman komik sahabat sama sohib pengen tahu alat buat diginya. Komputer biasa, laptop buat komputer buat kerja desain gitu. Tabletnya? Tabletnya Huion Canvas Pro itu, Huion yang tablet display. Oh, tablet tablet display. display. Tapi udah beberapa bulan ini rusak jadi pakai Wacom yang kecil. Pakai wacom lagi, kecil. ya. Oke. Sama, aku Tadi juga sih. pakai ya. Oh iya, Wion. Kanvas 13. Canvasnya Oke. Karya pertama, Mas. karya pertama. Project yang menghasilkan cuan. Pertama kali menikmati bahwa Wah, ternyata ini bisa nih gambar gue jadi duit gitu. gambar gue jadi duit bener. Tahun berapa, ngerjain apa? Dulu di majalah kampus kali itu ya. Waktu itu jadi ilustrator majalah kampus. Oh, yang tawarin jadi gambar. duit ya? Iya. Itu pertama kali mungkin. Yang rasi bintang itu bukan sih? zodiak. Ada zodiak, gambar Ya, majalah indie di kampus itu udah di sini sih. Terus di komunitas komik Indonesia dulu. Jadi inker dulu pernah yang Gebora itu geng. Oh, geng bola gembira. Jadi kita berdua itu pernah kerjasama di salah satu komunitas komik ya, namanya MKI, Masyarakat Komik Indonesia. Kalau dulu karena Ormas apa? ormas lah bener, Ormas. karena organisasi masyarakat yang suka komik. Iya. Jadi sebenarnya juga ada satu komik lagi, menurut saya sih karangan fenomenalnya Mas Arif, cuman nggak ada di sini.
yaitu Wening, petualangan iya, Wening. Wening. Ini saya kayaknya ada di rumah orang tua. Iya. Ini Itu dari situ, dari yang komik jadi inker itu, jadi asisten inker, langsung dipercaya buat bikin komik satu itu, komik petualangan Nih. Wening dan kawan-kawan itu. oh, nggak ada sih di sini. Ada proyekannya Mas Arif yang awal-awal yaitu petualangan Wening. Waktu itu penulisnya Mas ya, penulisnya itu penulis sinetron. Jadi memang kita hire penulis yang bagus, Proper gitu ya. proper. Ceritanya juga proper, agak tebel Iya, itu, tebel. agak tebel dan Pernah ada di Kick Andy kalau nggak salah, waktu itu komiknya dibagi waktu itu. serius. Iya. Saya nggak tahu, kan sebel. Terus saya rekam itu. Kalau nggak salah sih ya dulu, kalau teman tuh kan juga. Ya, jadi dibagiin komik dari situ. Komik kan itu komiknya ada di KBRI Ah. buat para TKW, TKI yang kerja itu. Berarti para TKW dan TKI pernah ada suatu masa yang diberangkatkan ke Saudi Arabia dan ke tempat-tempat lain itu memegang, harus pakai gitu. Itu memegang komik Anda ya. Panduan ya. Panduan. Guide. Iya memang itu luar biasanya dari komik Wening itu. Aduh sayang banget nih nggak megang. Ada sih di rumah. Ya susah ngapain. Jadi komik Wening itu menceritakan tentang sebenarnya ada ceritanya, cuma di situ disampaikan dengan baik apa yang harus dibawa oleh para TKW atau TKI, harus yang dipersiapkan apa, dan karena penulisnya juga bagus Mas waktu itu dari penulis beneran. Jadi penyampaiannya juga halus banget. Jadi nggak tekstual, harus bawa ini, harus bawa enggak gitu. Dan itu emang menurut saya bagus banget sih pada saat itu. Nah, ini balik lagi ke pertanyaannya. Mas ini kan Mas Arif ada komik pesanan, ada komik pribadi. Ini komik pribadi ada 2 nih. Ini Jaka Pusaka yang menceritakan, saya udah baca Mas. Tapi yang terakhir, jadi menceritakan ada orang yang mendarat di bulan nih ya. Orang Indonesia yang mendarat di bulan bersama Neil Armstrong. Namanya Slamet. Selamat ya sampai di bulan. Nih 2 komik indinya Mas Arif. Pertanyaannya, lebih menyenangkan mana sih, komik indie apa komik pesanan? Menyenangkan apanya nih? Mengerjakannya. Kalau cuan udah pasti nggak ada. Belum tentu. Oh, belum tentu ya. Komik belum menyenangkan komik sendiri sih, tapi ya itu tadi cuma buat kepuasan sendiri aja pribadi gitu. Jadi Batin ya. Kepuasan batin. Mas Marcelino boleh didengerin ini. Nggak bercanda. Oh gitu. Oke. Kalau untuk Vault sendiri nih, Mas Arif kan bermain maksudnya menggambar untuk Vault. Kedepannya akan masih ngerjain Vault? Ya selama masih selama masih bisa berguna ya, maksudnya Masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan ya. dibutuhkan. Selama masih dibutuhkan Mas Marcelino. Dibutuhkan skala komik dan komik Indonesia mungkin bikin Vault Oh iya. superhero atau Eksklusif. superhero lainnya. Vault bukan punya Marcelino doang ya, Skylar ya. Oh iya, Skylar ya. Oh iya, meluruskan, jadi Vault ini adalah penerbitnya di sebenarnya memang Gramet ya, penerbitnya dicetaknya oleh Gramet. Cuman Sekarang. yang pertama ini oleh Skylar Comic ya. Kalau nggak salah mereka juga udah punya Skylar Picture ya. Iya. Ya waktu Nggara Valentine ini yang versi movie. Nah, pertanyaan berikutnya. Tips buat para ilustrator atau komikus yang mau masuk ke industri ini dari Mas Arif sendiri. Tipsnya Buat ya. yang lebih muda. Buat yang lebih muda. Ya. Tipsnya ya pertama ya kalau masuk ke dunia ini komik apapun ya, cerita, gambar, warna atau lettering atau segala macam di satu tim komik ya tetap giat, tekun, melatih diri gitu. Melatih diri, kemampuan di sini kemampuan secara teknis menggambar atau bercerita, plus juga kemampuan untuk meningkatkan diri kayak Persaingannya lebih berat ya. sosialisasi ya, mencari jaringan atau berteman di komunitas atau di grup. Oh, berarti jadi mengembangkan diri juga, selain mengembangkan mengembangkan skill gambar, itu udah pasti skill gambar tuh Iya, namanya juga bercerita dengan gambar. PR-nya banyak banget, Mas. Emang harus itu ya, berteman, mencari network. Iya, mencari network. Oh ya, tadi ini sebenarnya ada yang mungkin para sahabat sama sohib komik yang lagi nonton, tadi Mas Arif tuh memberikan ada nama-nama atau tugas-tugas dari sebuah komik nih. Mungkin tadi belum jelas banget. Ada apa tadi? Penciler, Ya. inker. Jadi boleh di mention nggak kalau penciler itu yang
gambar pensil. Gambar pensil. Ini takutnya kan generasi Z belum tentu tadi yang disebut istilah-istilahnya. Kalau pensiler itu yang pensil membuat sketsa ya. Jadi komik yang karena ini tradi ya, yang ini yang Volt nomor 1. Kalau yang tadi yang nomor 3 kan nomor 2 atau nomor 3 tadi udah Digi. Ini nih proses dalam satu buah komik Volt ini itu ada tadi pensiler. Berarti Cerita dulu ya. Oh iya, cerita dulu, sorry. Skrip dulu. Lanjut. Storyboard atau storyboard sama pensil. Oh, ada storyboardnya? Ada storyboard itu jembatan antara gambar yang udah finish sama cerita. Jadi diskusinya di storyboard itu. Oke, udah fix. Pensil terus tinta. Tinta itu ditebelin. Jadi gambar ini kan hitam nih warnanya. Jadi dari pensil ditebelin pakai drawing pen ya, ditebelin pakai drawing pen. Terus habis itu warna lettering. Lettering apa itu lettering? Lettering tuh dialog ya. Bikin balon kata, teks, sound effect. Teks itu balon kata berarti namanya lettering. Oke. Terus itu layout cetak. Layout itu tata letak ya. Tata letak. Jadi halaman 1 dan halaman 1 benar harus tuh. ada di sebelah kiri atau kanan. Nah, ya, repot ya bikin komik. Poster gampang. Tinggal AI aja. AI. Oke, demikianlah tadi kita ngapain kita wawancara ya seorang komikus, ada AI yang ngapain? Ya. Mas Arif, tadi tuh saya dengar kabar dari Mas Harwanto. Kabar yang bikin deg-degan. Maksudnya kalau saya sih emang nggak berkecimpung dalam dunia ilustrasi ya, tapi ternyata ini mau minta tanggapan juga sih. Ternyata lumayan mengguncangkan. Oh ya, ini take ini diambil bulan Maret tahun 2023 ya. Jadi Mas Harwanto tadi bilang ternyata yang namanya AI sekarang menggoyang Fiverr ya Mas ya. Iya, paling enggak kalau saya sendiri ya berasanya seperti itu. Berasa ada penurunan lah. Terus juga kayaknya yang dulu jadi konsumen sekarang malah jadi seller juga. Jualan dengan dia nggak punya skill gambar tapi dia punya AI. Kadang-kadang dijual juga pakai AI. Jadi oke. Secara ini tapi dari subjektif loh. Subjektif ya. Kita kan ngobrol santai nih. Ya. Oh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berlanjut nih ke Mas Arif. AI gimana di mata Mas Arif? Sampai sekarang sih belum coba pakai sih, tapi tahu sih beberapa emang agak mengerikan juga sih emang kalau tanda kutip ya. Mungkin kita ya bakal punya saingan berat mungkin tahu atau bahkan mungkin ya. Ini saya pengen ngasih gimana ya kalau nge-search ya? Maksudnya pengen ngasih lihat karya AI gitu. AI drawing juga. AI drawing. Jadi ada perasaan wah suatu saat bakal tergantikan di pekerjaan kita. Iya, kemungkinan kok bakal bisa terganti nanti nih sama mesin. Tapi di industri komik bakal kegoyang, Mas. Menurut sekarang sih mungkin enggak ya, enggak tahu. Kalau komik kayak belum nih, Mas. Kayaknya belum ya. Lebih banyak yang ilustrasi gitu loh yang Oh iya. Bahkan foto ya sekarang ya. Iya. Foto-foto ini grafur. Grafur udah mulai orang daripada ini mendingan semua ada bintang tertentu yang saya pengen lihat versi nude-nya tinggal generate di AI udah mulai berseliweran tuh di timeline Facebook. Lu timeline Facebooknya isinya apa gitu? Dulu saya pernah ingat sih dulu tahu kapan tahun 2010 atau sebelum 2011-an. Ingat kata Stephen Hawking. Stephen Hawking ilmuwan. Itu dia bilang waktu itu kita jangan mengarah ke situ AI itu. Manusia sebaiknya tidak mau mengarah ke AI itu. Bisa menghancurkan kayak Terminator loh, Mas. Iya, dengan Skynet. Ini Skynet. Kalau untuk komik belum lah ya, berarti. Di Indonesia mungkin belum. Nah, ini ada sedikit mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang agak-agak terakhir. Tadi kan ngomongin Fiverr. Mas Arif sendiri pernah ngerjain buat luar atau memang konsennya untuk Indo karena ada kontrak eksklusif atau gimana? Pernah ngerjain di luar, tapi untuk komik udah di dalam panas sih jadi kerjain. Sorry. Ya ada komisen itu datang dari teman-teman dan ada mereka punya kenalan di luar, pernah di luar juga ada sih beberapa.
mungkin ngasih beberapa halaman aja atau 1 atau 2 halaman gitu gambar. Nyaman klien Indo, klien luar? Kalau untuk uangnya sih ya klien luar sih sebenarnya, ya lebih besar. Tapi kenapa nggak lanjut? Atau memang yang pesanan real nih, gue nggak kegarap nih, gue jadi. Ya itu dia, pertama kan gue udah komitmen udah di sini, maksudnya kontrak. ya udah eksklusif di Skylar ini gue. Di Skylar ini ya. kalau boleh tahu rate-nya per page atau langsung di-include? Digaji. Oh, digaji. Per bulan. Jadi, Terus ditarget nggak dalam 1 bulan harus menyelesaikan berapa halaman? Targetnya ngobrol sih, lebih diskusi berapa mampunya berapa untuk Rata-rata cerita berapa, ini. 3 sampai 4 halaman sih seminggu. Oh, minggu. dari 12 halaman untuk sebulan ya? Iya, 12 halaman, 10 sampai 12 12. halaman sebulan. Tapi BW atau color? BW. Oh, kan BW. udah ada yang colorsnya. Oh. 12 halaman sebulan? Iya. 12 halaman. Iya. Waduh, itu kalau ngerjain webtoon lebih gokil. Wah, kalau ngerasain webtoon bisa kaget ya mas? Iya, makanya dulu pernah diwawancara sama Eki tuh, kalau bikin webtoon, wah angkat tangan deh kalau gue Webtoon gila sih mas. Iya. Iya, kita di Ya kalau episode 12 masih, makanya kualitasnya bisa gila banget ya. Oh iya, Ini ini detail gitu loh. buat para sobat sama sohib komik, ini Kualitasnya gila. kualitasnya gila, serius ini. Vault itu termasuk Volt itu gila banget. mateng sih aku bilang ya mas. Heeh. Ini gila banget sih. Tapi ya itu kan mas, kalau sebulan 12 ya 12 ya memang hitam putih kan, inking full inking sampai inking ya mas ya. Sampai inking ya. Sampai inking. Oh, oke, pertanyaan terakhir. Mungkin Mas Rato ada pertanyaan lagi? Duluan Oke. dulu, saya. Pendapat tentang komik Indonesia sekarang. Pendapat mengenai ini sekarang. Iya. Makin ketika Mas Arif mulai Ya. sama kondisi saat ini, komik Indonesia itu di mata Mas Arif jadi lebih baik atau stagnan atau makin drop? Lebih rame sih kalau sekarang tuh ya. Dulu mungkin hanya beberapa aja tiap bulan atau bahkan jarang kedengeran itu komiknya. Tapi sekarang ya ada aja muncul komik baru dengan gaya-gaya yang macam-macam ya terutama ya. Malah yang gaya-gaya begini jarang gitu. Paling ya Skylar komik Bumi Langit apalagi ya yang teman-teman indie itu komik-komik indie. Style komik Style Amerika. Amerika ya, Amerika. Indo Amerika. Iya, tapi kebanyakan yang lain juga bukan berarti saya nggak suka juga sih. Saya suka juga komik-komik lainnya gitu. Mereka punya daya tarik sendiri sih, ini sendiri, dan terutama untuk generasi sekarang yang ngerjain komik webtoon tuh emang saya salut juga. Mungkin saya kalau hidup sekarang ngerjain komik webtoon ya berat juga mungkin kalau baru sekarang ngerjain komik. Tadi lihat karakternya yang apa itu player apa? Silent Prayer. Shadow Player. Player. Iya. Kayak ini ya Gatot Kaca loh mas. Iya, ini emang karena saya udah pernah lihat saya udah pernah baca malah kayaknya sampai tamat. Saya taruh di Facebooknya pertama. Dia udah Ditaruh pertama. Facebook sampai tamat. Iya. Jadi ini dia duluan. Dia duluan baru. Cetak dulu. Enggak, maksudnya pas saya lihat ini dulu baru ngelihat Gatot Kaca. Oh. Memang pakai hoodie-nya, pakai itu waktu itu kan ngeliat trailer doang. Ya kerasa Kerasa kan? ada mirip, tapi saya nggak tahu karena belum nonton Gatot Kaca gitu. Apakah sepanjang film dia bajunya itu atau enggak? Ini sih. Ini belum tamat ini ya dicetaknya. Ini tamat, ini rencananya sih pengennya ini buku 0, nanti ada buku 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Lagi di Facebook? Lagi dikembangin. Yang di Facebook? Maksudnya ini buku 0 ini. Buku nol semua sampai Semuanya selesai. sampai prolognya ini. Oh. Ya. Dia prolog. Ini waktu itu dijual cetak berapa mas? Cetak dulu saya buka pre-order ada sekitar hampir 50 orang yang beli. Cetak digital lumayan untungnya sih. Sekitar 1 juta dapat. Untung ya ini Untung untungnya. dari cetak Dari cetak. PO ini ya, Iya, sistem PO ya. Untungnya sistem PO mas jelasin mas, PO. Nah ini ini kita ngasih info mungkin nggak banyak sobat sama sohib komik yang tahu. Jadi ini adalah tips atau trik aman buat para komikus yang mungkin mau Mencetak buku komiknya fisik. sendiri. Jadi
Jangan cetak langsung banyak 100 modal 200. sendiri. Terus Iya. Jangan mencetak dengan modal sendiri. Ini benar. Saya lupa mention. Ini tips buat kalian Bukan jangan yang nih Mas. apa? Bukan jangan. Alternatif kalau kita tidak punya dana untuk mencetak Atau sendiri. tidak bisa beli beli kopi 80.000. Ya. Ini adalah salah satu alternatif ya. Ya. Jadi nggak pakai duit sendiri. Maksudnya kita buka PO. PO itu purchase order. Purchase order, sorry. PO itu adalah purchase order di mana nanti kalau udah yang pesen itu udah kekumpul duitnya, karena mereka transfer dulu nih. Sebelum mereka dapat komiknya, mereka transfer dulu. Kita kumpulin berapa banyak orang, habis itu dari duit itu kita baru produksi. Nah, Biasanya kita tampilin sampel-sampel halaman, terus itu kita buka ini siapa yang mau memiliki bisa Deskripsinya. iya deskripsi sinopsisnya. baru tuh kita cetak dan baru kirim. Nah, itu salah satu alternatif saya ngelakuin. Mas Arwanto sempat apa ngelakuin untuk sistem PO ini? Aku waktu itu kompilasi malah nggak sistem PO Mas. Oh iya, langsung ya. Langsung. Kopi Puji itu Tuhan ya. habis. Habis ya langsung. Ini Mas Arif sama saya sama karena kita agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Kadang kalau kita cetak banyak kita belum sultan banget. Jadi Bukan. kan ada yang sampai ribuan terus ditaruh di gudang banyak. Cetak ngakunya laku. Kalau ini kan Situ pede. situ pede ya. Mas Arif belum pede berarti ya. Aduh, aja padahal Dijual berapa Mas waktu itu? Tapi itu PO buka PO 100.000. Terus Hardcover 100.000. iya 100.000. Berwarna. berwarna lagi, serius. Berarti Mas Wiki untungnya banyak Oh, dong. banyak kan. Orang 10 saya beli scanner. Demi Allah, udah. Tapi setelah itu kan setelah PO ada berapa yang beli berapa tuh 35 orang. Terus, saya jual lagi setelah PO tutup, saya jual 200.000. Jadi Lebih mahal. jual lebih lipat. Jadi kalau ada juga tetap ada yang mau beli juga sampai habis. Iya. Berarti emang lebih ya pas ini ya. Pas nyetak ini lebih ya. Lebih Ya, maksudnya lebih, untuk dapat 35 iya. PCS lagi, pieces Iya, lagi ya. iya. Oke. Berwarna ya? Di mana sih ngeprintnya? Nyetaknya? Printnya itu di mana ya? Tahu deh. Itu serahin ke teman sih. Oh. Kebetulan sebenarnya sih bisa nyetak sendiri cuman waktu itu kebetulan dari situ nggak bisa jalan. Oh, ini iya sih, ongkos produksinya lumayan murah banget ini sih, berwarna. Jadi pengen warnain emang terus pengen siapa ya? memperkenalkan, kenalin yang mau fisiknya gue cetakin. Sebenarnya kan udah gue upload juga gitu, kalau nggak mau beli pun Padahal udah diupload sampai Udah diupload, selesai. iya. Tapi tetap ada ya peminatnya. ada yang minat. Buat para sahabat sama sohib komik yang baru mau nyelup ke dunia komik ini Padahal udah sering diingetin, jangan. oh iya, kan ini buat yang pengen. Kalau yang nggak apa-apa ya. Ya kan? Mau nasib Anda seperti Mas Arif Rusanto? Jangan. Bercanda. Jadi ini memang salah satu way out ya. Atau tadi lucu juga sih, udah diupload semua. Udah diupload semua sampai tamat, saya juga udah baca. Cuma ternyata banyak orang yang masih memburu fisik ya, karena mungkin ya ini collectible item, maksudnya collectible dalam arti kata enak juga ya bisa megang komik fisik kali ya. Itu pengalaman beda sih. Ya makanya perlu ditingkatkan. Tadi benar Mas Arif bilang, seandainya gambarnya atau cara berceritanya kurang, pasti orang juga nggak berminat kan. Ketika udah baca, cuma beli doang, males aku beli gitu. Tapi ketika gambarnya bagus, ceritanya bagus, orang Iya, berminat untuk memiliki fisiknya. Siap, ya berarti balik lagi ya, skill, network, bisa sampai beberapa puluhan orang beli ya. Udah tadi tipsnya 2 itu tadi, skill, network, udah. Makanya sebenarnya tadi kan ketika kita bicara apa untungnya bikin indie dengan langsung komik pesanan orang, itu ada yang satu di situ Mas. Oh iya sih. Ketika kita kerja komik pesanan orang, kita udah nggak mikirin marketing, udah nggak mikirin PO, pengiriman, apa semua udah nggak kita pikirin. Kita fokus di Artnya jobnya, aja. artnya, iya kan? Oke, kayaknya itu aja ya closing kita. Atau Mas Arif ada yang mau disampaikan buat para calon komikus? Udah kan tadi. Udah ya, udah itu mendapat, udah nggak ada. Mungkin yang sabar juga ya. Kadang kan kita selalu dapat jalan buntu gitu ya. Tapi jangan mikir itu. Sabar, susah. Mikir ke depan lagi. Mungkin kalau emang yang minatnya di situ tekunin aja gitu. Suatu saat pasti ada jalan.
Iya, ini sebenarnya jujur saya sebagai penutup ya, saya jujur jarang banget ketemu orang yang ngomik emang buat hidup sih. Hidup, ya. Jarang. Sekarang Jarang, itu doang sih. Ya, kita akhiri di episode 7 kali ini. Bener ya, 7 episode 7 kita kali ini. Terima kasih kepada Mas Arif yang udah datang ke Kalibrasi Komik. Ke channel kami. Channel kami, semoga kedepannya mungkin bisa. Oh iya, kita pesen juga buat teman-teman support karyanya Mas Arif. Oh iya, support karyanya Mas Arif nih. Kalau nanti ke Ini Facebook. dicetak lagi nggak Mas? ini Shadow Player dicetak lagi, mungkin setelah penonton kita ada yang nonton pengen memiliki gimana? Saat dalam waktu dekat sih kayaknya belum. Nanti Belum, tunggu Lupus 1 selesai mungkin saya akan nyetak lagi dalam format yang beda gitu. Ini cari di Gramet ya? Iya, Gramedia. Gramedia nih masih ada nih. Kok Koloni bukan sih? Oh bukan, Alex Media malah. Alex Media nih yang terbitin masih ada kayaknya di rak-rak. Kalau kalian ngelihat ini satu, grab aja langsung. Ini worth it banget, isinya asik banget. Formatnya kompak, gayanya amrik, warna oke. Akhir kata, kita akan selalu mengingatkan para sahabat sama Sohib Komik untuk Kita suruh narasumber kita yang ngomong. Oke, siap. Apa bertiga? Narasumber aja. Narasumber aja. Kita punya jargon, Mas. Jangan jadi komikus. Ya. Loh, itu ada untuknya loh, Mas. Gitu. Iya, jadi mengurangin saingan. Boleh ya kita nyebutin Mas Arif Rusanto nyebutin jargon kita? Boleh. Jadi komikus. Jangan jadi komikus. Apa dulu nih? Udah gitu doang. Jangan jadi komikus. Boleh ditambahin belakangnya deh. Ya apa gitu, terserah yang apa. Jangan jadi komikus kalau titik. Ya, oke. 1, 2, 3. Jangan jadi komikus, tapi jadilah komikus yang berattitude. Asik. Thank you. Thank you.